Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Nurjana. Teman-teman sekalian, kita semua pasti pernah berada di obrolan yang isinya hanya rencana tanpa benar-benar berangkat. Nah, di Indonesia kita sering menyebutnya sebagai wacana. Dari keresahan itulah kami menciptakan Wacana, platform analisis pariwisata berbasis AI, yang dimana mengubah obrolan kosong menjadi perjalanan yang terstruktur. Nah, di Wacana ada 6 kota. Yang pertama ada Makassar, Bali, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan juga Solo. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membedah kota Bandung. Baik, yang pertama kita masuk di tab overview. Di sini merupakan ringkasan besar dari pariwisata Bandung. Nah, paling atas kita bisa melihat statistik utama ada 1992 ulasan dengan rating rata-rata 2,8 dari 0 sampai 5. Meskipun sentimen positifnya menyentuh 54,4%, kita jangan terkecoh karena di sebelah kanannya ada skor worth it yang menunjukkan angka di 56,8, yang artinya Bandung masih masuk kategori perlu pertimbangan untuk dikunjungi saat ini. Nah, turun sedikit ke bagian bawah, kita bisa melihat perbandingan posisi Bandung dengan kota-kota lain. Di sini terlihat tren sentimen bulanan yang sangat dinamis. Perhatikan lonjakan pada Januari 2026. Nah, itu adalah puncak ramaian wisatawan. Agar rencana perjalanan makin matang, kami juga menyertakan kondisi cuaca dari BMKG secara real time. Ada juga review per kategori, dari restoran hingga yang paling tinggi ada di wisata alam. Nah, ke bagian tengah sedikit, kita bisa lihat ada data resmi dari BPS. Kita bisa melihat tingkat penghuni kamar dan fakta menarik bahwa wisatawan asing rata-rata menginap lebih lama, yaitu 2,2 malam. Nah, selanjutnya di bagian agak bawah kita bisa melihat forecasting tren aktivitas wisatawan dengan model ARIMA, ETS, ataupun moving average. Nah, dalam 3 bulan ataupun 6 bulan terakhir. Misalnya kita menggunakan ARIMA, kita bisa meramal prediksi bulan depan mencapai 61 review. Nah, terdapat juga section Kemeans clustering dengan fitur rating, skor, sentimen, dan panjang review, di mana warna hijau itu adalah wisatawan puas dan wisatawan pasif, dan merah kecewa. Nah, di bagian bawah juga ada tabel review terbaru untuk testimoni terbaru yang dilengkapi dengan rating hingga bulan. Yang kedua, kita masuk ke tab sentimen analisis. Kita bisa melihat apa yang dirasakan pengunjung di tab ini. Nah, fokus pertama kita yang pertama di donor chart-nya. Kita bisa lihat didominasi oleh warna hijau atau sentimen positif. Nah, untuk melihat apa yang banyak mereka bicarakan, kita lihat di word cloud-nya. Bagian kanan kita bisa lihat ada kata anak, harga, dan mall yang paling besar. Nah, menandakan Bandung adalah pusat hiburan keluarga dan belanja. Jika kita perhatikan tren sentimen per bulan, kita bisa melihat kapan emosi wisatawan sedang tidak stabil. Nah, hal ini diperjelas pada bagian top keywords. Misalnya, kita bisa melihat kata kunci yang sering dipuji seperti hotel, suasana, dan kata kunci negatif seperti harga, tiket, atau wahana. Nah, terakhir kita bisa membandingkan secara langsung melalui perbandingan sentimen antar kota untuk melihat kota mana yang paling banyak mendapatkan respon positif secara persentase. Yang ketiga, tab evaluasi model. Nah, kita semua pasti mungkin bertanya-tanya, seberapa akurat sih model ini? Nah, di sini semuanya terjawab. Kita bisa lihat di bagian atas ini menunjukkan bahwa model yang terpilih adalah Random Forest dengan F1 skor tertinggi yaitu 89,7%. Nah, di sini kami tidak asal pilih. Bagian scroll sedikit di tengah kita bisa melihat perbandingan performa model lain seperti Naive Bayes atau SPM. Nah, kami menggunakan metode 3-fold cross validation agar hasilnya benar-benar valid. Nah, selanjutnya untuk melihat detail teknisnya ada conversion matrix yang memetakan keakuratan prediksi positif dan negatif. Terakhir, pada bagian feature importance, model membocorkan rahasianya, yaitu rating bintang adalah variabel paling berpengaruh yang menentukan hasil sentimen AI kami. Tab keempat adalah asisten cerdas. Nah, setelah melihat banyak grafik, kita semua mungkin butuh bantuan praktis. Disinilah kita menggunakan Jen sebagai asisten cerdas kami. Di bagian kiri layar, kita bisa melihat Jen memberikan cheat sheet atau ringkasan data cepat agar kita mempunyai konteks. Nah, untuk bagian kanannya, tuh kita bisa langsung mengobrol dengan Jen yang ditenagai oleh model Alamat 3.3. Nah, Jen sendiri sangat responsif. Kita bisa bertanya dengan mengetik atau menekan tombol tanya cepat, seperti contohnya ini, untuk mengetahui kelebihan destinasi, nah akan langsung muncul jawabannya. Kita juga bisa bertanya, kenapa kita harus ke Bandung, dan selanjutnya jawabannya akan langsung muncul. Baik, yang terakhir ada peta destinasi yang merupakan perwujudan lokasi nyata. Nah, di sini kita bisa lihat, di kota Bandung ada total 480 titik destinasi. Nah, misalnya untuk kita tidak bingung, kita bisa menggunakan filter kategori di bagian atas. Misalnya kita mengklik karya seni. Nah, maka peta akan langsung menyaring di mana hanya ada 5 lokasi spesifik dari karya seni. Jika kita mengklik salah satu titik peta, akan muncul pop-up detail yang berisi nama tempat, kategori, dan juga alamatnya. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat lokasi Pastor H.C.Verbach. Nah, selanjutnya untuk data koordinat ini juga kami rangkum di bagian paling bawah, yaitu di tabel daftar destinasi. Jadi kita semua punya inventaris rapi untuk rencana perjalanan. Baik, sekian hasil pemaparan saya terkait platform Wacana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.